Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatur Rahman, NPM 204220231, kelas 5D pertemuan kelima. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi, yaitu pembelajaran berbasis tematik pada kurikulum 2013 atau PPK dan P5 pada kurikulum Merdeka. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu tentang pembelajaran berbasis tematik pada kurikulum 2013 atau PPK. Nah, jadi pembelajaran berbasis tematik dalam kurikulum 2013 atau K13 merupakan pendekatan terpadu yang digunakan di jenjang pendidikan dasar, khususnya di tingkat SD atau sekolah dasar. Pembelajaran tematik ini mengintegrasikan beberapa mata pelajaran ke dalam satu tema yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa, sehingga pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, kontekstual, dan bermakna. Salah satu elemen paling penting dalam K13 adalah penerapan penguatan pendidikan karakter atau PPK yang diintegrasikan dalam setiap tema pembelajaran. Kemudian di sini ada konsep pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik mengacu pada konsep bahwa pembelajaran sebaiknya tidak terfragmentasi dalam mata pelajaran yang berdiri sendiri. Melalui tema tertentu, siswa dapat mempelajari berbagai kompetensi yang ada pada berbagai mata pelajaran sekaligus, seperti bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, seni budaya dan prakarya, dan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kemudian di sini ada ciri-ciri pembelajaran tematik kurikulum 2013. Yaitu yang pertama, terpadu. Berbagai mata pelajaran diintegrasikan dalam satu tema tertentu. Misalnya, tema kebersihan lingkungan bisa mencakup pelajaran IPA atau ekosistem, IPS yaitu interaksi sosial, kemudian PPKN tanggung jawab warga negara, dan bahasa Indonesia yaitu membaca dan menulis tentang lingkungan. Kemudian yang kedua ada kontekstual, materi yang diajarkan relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa, sehingga siswa lebih mudah memahami dan menerapkan materi pembelajaran. Yang ketiga holistik, pembelajaran menyentuh berbagai aspek perkembangan siswa seperti kognitif, afektif, dan psikomotorik, sekaligus mendukung penguatan karakter. Kemudian yang keempat yaitu fleksibel, guru memiliki kebebasan untuk mengembangkan materi dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik serta lingkungannya. Kemudian di sini ada tema pembelajaran di kelas rendah, kelas 1 sampai kelas 3. Di jenjang ini, tema-tema pembelajaran yang diajarkan lebih terkait dengan kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekitar. Beberapa contoh tema adalah, yaitu yang pertama ada diriku, kedua kegemaranku, kemudian yang ketiga ada keluargaku, keempat lingkungan sekitar, kelima benda, hewan, dan tanaman di sekitarku, dan yang keenam peristiwa dalam kehidupan. Kemudian di sini ada tema pembelajaran di kelas tinggi, kelas 4 sampai kelas 6 SD. Untuk kelas yang lebih tinggi, tema pembelajaran mulai lebih kompleks dan mencakup topik-topik yang lebih luas. Beberapa contoh tema adalah yang pertama, indahnya kebersamaan, kedua, sehat itu penting, ketiga, indahnya negeriku, keempat, globalisasi, kelima, cita-citaku, dan yang keenam, pahlawan dan patriotisme. Kemudian yang kedua ada integrasi PPK dalam pembelajaran tematik. Penguatan pendidikan karakter atau PPK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembelajaran tematik dalam kurikulum 2013. Ada 5 nilai utama yang menjadi fokus dalam PPK, yaitu yang pertama, religius. Melalui tema yang berkaitan dengan kehidupan beragama, siswa diajak memahami dan mempraktikkan nilai-nilai keagamaan. Yang kedua, nasionalisme. Ditekankan melalui tema-tema yang terkait dengan cinta tanah air, sejarah, dan kebudayaan bangsa. Yang ketiga, mandiri. Dikembangkan melalui kegiatan belajar yang mendorong siswa untuk bertanggung jawab dan berinisiatif dalam menyelesaikan tugas. Yang keempat, gotong royong. Terintegrasi dalam pembelajaran yang mengharuskan siswa bekerja sama seperti dalam diskusi kelompok atau proyek kelas. Dan yang kelima, integritas. Diajarkan melalui kegiatan yang menekankan pada kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin.
Kemudian di sini ada sebuah kesimpulan, yaitu pembelajaran tematik dalam K13 merupakan pendekatan yang efektif untuk mengembangkan kompetensi dan karakter siswa secara menyeluruh. Dengan mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dalam satu tema, siswa mendapatkan pengalaman belajar yang lebih holistik, mendalam, dan relevan dengan kehidupan nyata, serta didukung oleh penerapan penguatan pendidikan karakter atau PPK yang menjadi dasar penting dalam membantu generasi yang berakhlak mulia, cerdas, dan tangguh. Kemudian di sini ada penjelasan yang kedua, yaitu P5 pada kurikulum merdeka. Jadi yang pertama itu pengertian P5 pada kurikulum merdeka. Pada kurikulum merdeka, pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 adalah bagian integral yang bertujuan untuk memperkuat karakter dan nilai-nilai Pancasila pada peserta didik. Materi P5 tidak hanya mengacu pada pelajaran formal, tetapi lebih pada pengembangan kompetensi esensial dan karakter. P5 ini dirancang untuk melibatkan peserta didik dalam pembelajaran berbasis proyek yang kontekstual dan bermakna. Kemudian di sini ada P5 kurikulum merdeka menurut para ahli. Yaitu yang pertama menurut Dr. Totok Amin Soevijanto atau pakar pendidikan dan konsultan kebijakan pendidikan. Dr. Totok menekankan bahwa P5 mendukung pembelajaran kontekstual yang lebih bermakna bagi siswa. Melalui proyek ini, siswa diharapkan bisa memahami bagaimana ilmu yang dipelajari di sekolah dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, hal ini dapat meningkatkan minat belajar dan motivasi siswa karena mereka merasa lebih terhubung dengan apa yang mereka pelajari dan dampaknya terhadap komunitas mereka. Kemudian yang kedua, menurut Profesor Satria Dharma atau pemerhati pendidikan. Menurut Profesor Satria, P5 adalah bagian dari strategi untuk mengurangi ketergantungan pada metode pembelajaran yang hanya berfokus pada hasil ujian. Ia memandang bahwa proyek berbasis pengalaman langsung yang diterapkan dalam P5 adalah cara efektif untuk mengembangkan kemampuan siswa beradaptasi di dunia nyata, sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang lebih inovatif dan interaktif. Kemudian di sini ada kesimpulan dari beberapa ahli tadi bahwa P5 adalah inovasi yang positif dalam sistem pendidikan Indonesia. Ia mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek yang menekankan karakter dan kompetensi praktis. P5 tidak hanya mempersiapkan siswa untuk tantangan akademik, tetapi juga untuk kehidupan bermasyarakat yang lebih luas. P5 juga mendukung tujuan jangka panjang pendidikan, yaitu membentuk pelajar yang berdaya saing global namun tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila. Kemudian di sini ada berikut adalah beberapa tema umum dalam proyek P5. Yaitu yang pertama ada kearifan lokal, mengangkat budaya lokal dan mengajarkan peserta didik untuk mencintai, melestarikan serta menghargai warisan budaya yang ada di daerah masing-masing. Yang kedua, gaya hidup berkelanjutan, mengajarkan peserta didik untuk peduli terhadap lingkungan melalui proyek-proyek yang menekankan pada keberlanjutan seperti pengelolaan sampah, konservasi energi, dan pelestarian alam. Yang ketiga, kewirausahaan, menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan peserta didik dengan mengajarkan mereka cara-cara berinovasi, berpikir kreatif, dan menciptakan peluang bisnis yang etis. Kemudian yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika, mengajarkan peserta didik untuk menghargai perbedaan dan keberagaman, baik dari segi suku, agama, budaya, maupun bahasa, serta memupuk semangat toleransi dan kebersamaan. Kemudian yang keempat, atau yang kelima, bangunlah jiwa dan raganya, mendorong peserta didik untuk memiliki kesadaran akan pentingnya kesehatan fisik dan mental, dengan kegiatan yang berfokus pada gaya hidup sehat dan pengembangan kemampuan emosional. Dan yang terakhir yaitu keenam, suara demokrasi, mendidik peserta didik tentang pentingnya nilai-nilai demokrasi dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat sehingga mereka bisa menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Kemudian di sini ada yaitu pelaksanaan P5 saat fleksibel sehingga sekolah dan guru dapat menyesuaikan tema dan bentuk proyek sesuai dengan kebutuhan serta konteks lingkungan sekolah.
Proyek ini juga bertujuan untuk membangun profil pelajar Pancasila yang memiliki karakter, yaitu yang pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Dengan pendekatan ini, kurikulum Merdeka memberikan ruang bagi peserta didik untuk belajar dari pengalaman nyata, memecahkan masalah secara kreatif, dan bekerja sama dalam proyek-proyek yang berdampak pada masyarakat sekitar. Baiklah, itulah penjelasan materi dari saya. Jika kurang atau lebihnya saya meminta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.